Oke, selamat pagi anak-anak kelas 8. Selamat bergabung kembali di pembelajaran matematika pertemuan ketiga, masih di bab yang sama yaitu tentang pola bilangan dan subbab yang baru yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Ya, langsung saja kita mulai. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini yaitu yang pertama, pengertian barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, istilah pada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan suku ke n pada barisan aritmatika. Yang keempat, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Ya, oke, kita mulai dari barisan aritmatika ya. Apa itu barisan aritmatika? Ya, jadi barisan aritmatika itu adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya sama. Jadi Bu Guru kasih stabilokan, yaitu kalau barisan aritmatika itu mempunyai selisihnya yang selalu sama. Oke. Nah, contoh barisan aritmatika ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Kita lihat selisihnya. Nah, di sini dari 1 ke 3 itu polanya atau penambahannya 2. Kemudian dari 3 ke 5 juga 2. Kemudian dari 5 ke 7 juga 2. Maka ini termasuk contoh barisan aritmatika. Contoh lain, ada pola bilangan 10, 95, 90, 85. Kita lihat di sini dari 10 ke 95 itu berkurang 5 ya. Jadi Bu Guru tulis di sini minus 5. Kemudian dari 95 ke 90 juga sama minus 5. Jadi ini termasuk barisan aritmatika ya. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang istilah pada barisan aritmatika. Jadi istilah pada barisan aritmatika itu yang pertama ada namanya suku pertama. Suku pertama itu kita sudah pelajari sebelumnya di pertemuan kedua. Suku pertama itu dimisalkan atau disimbolkan dengan U1. Atau untuk di barisan aritmatika ini kita simbolkan A ya, suku pertama. Kemudian selisih. Selisih itu dapatnya dari mana? Yaitu dari suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya, atau selisih juga bisa disebut dengan beda. Nah, beda di sini disimbolkan atau dilambangkan dengan B ya. Oke, kemudian suku ke N. Suku ke N juga ini sudah pernah kita bahas. Jadi suku ke N itu dilambangkan dengan UN ya. Nanti UN atau urutan bilangan ke N. Nah, contohnya, di sini Bu Guru punya pola bilangan ya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita lihat di sini 1 itu sebagai suku pertama ya. Jadi kita bisa tulis itu A. Kemudian dari 1 ke 3 itu selisihnya plus 2. Dari 3 ke 5 juga sama plus 2. Jadi plus 2 ini adalah selisihnya atau bedanya. Kita simbolkan dengan B. Nah, kalau misalnya Bu Guru tanya U3 dari pola bilangan ini angka berapa? Berarti ini kan 1 itu suku pertama, 3 itu suku kedua, berarti suku ketiga adalah 5 ya. Atau kita bisa tulis seperti ini. Jadi suku pertama atau A itu 1, bedanya 2, dan U3-nya itu 5. Oke, contoh yang lain. Ada pola bilangannya 3, 25, 20, 15. Berarti di sini 30-nya itu sebagai suku pertama atau A. Kemudian kita lihat di sini selisihnya 30 dengan 25 itu berkurang 5. Dan 25 ke 20 juga sama berkurang 5. Berarti bedanya di sini adalah minus 5. Kalau Guru tanya di sini U4 atau suku keempat, berarti berapa? Yaitu 15.
sebagai suku keempat, atau bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi suku pertamanya itu 30, bedanya minus 5 dan U4 di sini ya, U4-nya itu 15 ya. Next. Oke, sekarang kita lanjut tentang menentukan suku ke M pada barisan aritmatika. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu untuk mencari rumus suku ke N, UN sama dengan A tambah N-1 kali B ya. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan suku ke-50 dari pola bilangan berikut. Nah, ini pola bilangannya ya. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Kita lihat di sini yang suku pertama adalah angka 1 atau kita tulis A. Dan kita lihat selisihnya atau bedanya. Dari 1 ke 3 itu plus 2. Dari 3 ke 5 juga plus 2. Maka plus 2 ini atau 2 itu sebagai bedanya. Nah sekarang, ini ya diketahuinya. Jadi A itu 1, suku pertamanya, bedanya 2. Dan yang ditanyakan adalah U50. Jadi sekarang kita tinggal masukkan saja rumusnya. Jadi sesuai yang di atas. UN-nya diganti jadi U50. Kemudian A-nya, karena di sini di soalnya A-nya itu 1, maka ganti A-nya jadi 1. Ditambah, karena ditanyanya adalah suku ke-50, jadi N-nya di sini kita ganti 50 dikurangi 1 dikali bedanya 2. Nah, tinggal kita selesaikan sekarang. Jadi yang dalam kurung duluan kita selesaikan. Jadi satunya turun ditambah 50 kurangi 1 itu 49 dikalikan dengan 2 ya. Nah, sekarang selanjutnya tinggal satunya itu turun ya, ditambah kita kalikan dulu 49 kali 2 ini hasilnya 98. Kemudian ditambahkan hasilnya adalah 99. Jadi suku ke-50 adalah 99. Contoh lain. Di sini ada bilangan 100, 95, 90 dan 85. Kita lihat di sini kalau bedanya itu minus 5 ya. Jadi ini juga minus 5, maka yang diketahui A-nya itu atau suku pertamanya 100 ya. Kemudian bedanya minus 5 dan yang ditanyakan adalah U50. Sama seperti tadi, tinggal kita masukkan saja rumusnya ya. Kita ganti jadi angka. Jadi U50 sama dengan suku pertamanya kita masukkan 100 ditambah yang ditanyakan adalah suku ke-50, maka 50 dikurangi 1 dikali bedanya di sini adalah minus 5. Ingat tetap kalau dia berkurang tetap ditandai minusnya ya, ditulis minusnya. Jadi minus 5. Nah, tinggal kita selesaikan. 100-nya turun, dalam kurungnya kita selesaikan 50 kurangi 1 yaitu 49 dikalikan dengan minus 5 ya. Oke, kita tinggal hitung hasilnya. 100-nya turun karena 49 dikali minus 5 hasilnya minus 245. Jadi kita tulis 100 dikurangi 245. Berapa hasilnya? Jadi suku ke-50 adalah negatif 145 ya. Oke, next. Oke, sekarang bagian kedua yaitu tentang deret aritmatika ya. Untuk deret aritmatika, nah apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi kalau deret itu adalah penjumlahan, huruf stabilokan di situ ya, penjumlahan. Nah, atau deret aritmatika ini disimbolkan dengan SN ya. Nah, kalau untuk membedakannya, kalau barisan tadi itu seperti ini contohnya kan. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Atau seperti ini 100, 95, 90, 85 dan seterusnya. Tapi kalau deret, nah kalau deret seperti ini. Ada tanda tambahnya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya ya. Gitu juga yang 100-nya ya. Oke. Next. Nah, sekarang menentukan deret aritmatika. Untuk menentukan deret aritmatika ada dua rumus. Yang pertama
yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah, kenapa ada dua rumusnya? Jadi kalau untuk rumus yang pertama yang N per 2 dikali A tambah UN itu jika diketahui suku pertama dan suku ke N-nya. Tapi kalau untuk rumus yang kedua ini itu dipakai jika yang diketahuinya hanya suku pertama dan bedanya, ya. Oke, langsung saja contoh. Di sini soalnya tentukan jumlah 50 suku pertama dari pola bilangan berikut, ya. Jadi di sini ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini kalau 1 itu sebagai A-nya, kemudian 1 ke 3 itu selisihnya 2, 3 ke 5 juga 2, berarti ini adalah bedanya, ya. Nah, yang ditanyakannya itu adalah karena dibilangnya di sini jumlah 50 suku pertama, berarti S50. Nah, jadi pakai rumus yang mana jadinya kita gunakan? Kalau diketahuinya ini suku pertama dan beda, maka kita pakai rumus yang kedua, ya. Tinggal kita ganti. Jadi, ini bukan UN ya, bukan U50 tapi S50, salah. Jadi S50 sama dengan 50 per 2 dikali 2 kali 1 ditambah N-nya itu diganti jadi 50 dikurangi 1 kali bedanya 2. Tinggal kita tulis, ya. 50 bagi 2 kan 25. Dalam kurung 2 kali 1 2 ditambah 50 kurangi 1 49 dikalikan dengan 2. Tinggal kita hitung yang dalam kurungnya duluan, ya. Jadi hasilnya 25 kali 100 yaitu 250. Next. Contoh soal selanjutnya. Nah, di sini diketahui barisan aritmatika 6, 3, 0, min 3. Tentukan rumus suku ke N-nya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu. Di sini 6 ke 3 itu bedanya berapa? Minus 3. 3 ke 0 juga minus 3. Maka, ya, dan itu juga maka di sini suku pertamanya atau A-nya itu 6, bedanya minus 3. Jadi masih ingat tadi kan, kalau rumus UN itu sama dengan A plus N-1 kali B. Maka kita tinggal ganti saja, UN-nya tetap, ya, A-nya kita ganti jadi 6, ditambah N-nya juga tidak perlu diganti. Kemudian dikurang 1 dikali B-nya min 3. Tinggal kita selesaikan. Nah, namun untuk yang belakangnya ini kita harus kali masuk jadi N kali min 3, min 1 kali min 3. Maka hasilnya adalah UN sama dengan 6-nya itu tetap turun, ya, karena N kali min 3 hasilnya min 3, min 1 kali min 3 hasilnya plus 3. Nah, kita selesaikan yang enggak ada variabelnya itu kita kelompokkan. Jadi 6 ditambah 3 dikurangi 3N. Nah, jadi dijumlahkan jadinya 9 dikurangi 3N, atau bisa juga ditulis 3N minus negatif 3N tambah 9, ya. Next, contoh soal yang berikutnya. Jika rumus suku ke N barisan aritmatika yaitu UN 4N dikurangi 7, tentukan suku ke 8 barisan tersebut, ya. Jadi ketahui di sini sudah ada rumusnya. Nah, tinggal kita cari suku ke 8-nya. Gimana caranya? Ya, tinggal ganti saja, ya. Kita kembali tuliskan rumusnya yaitu UN 4N dikurangi 7. Karena ditanya suku ke 8, maka setiap huruf N-nya kita ganti dengan 8. Jadi U8 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi 7, ya. Berarti U8 sama dengan 4 kali 8 32 dikurangi 7 sama dengan yaitu 25, ya. Contoh soal selanjutnya. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmatika berturut-turut yaitu 14 dan 23. Tentukan suku ke-30. Nah, kita lihat di sini.
Kalau U5-nya itu 14, U8-nya 23, yang ditanya U30. Bagaimana caranya? Nah, kita tinggal mengurangkan suku yang lebih besar dikurangi suku yang lebih kecil ya. Jadi U8 dikurangi U5 sama dengan, karena di sini suku ke-8 dikurangi suku ke-5, maka 8 dikurangi 5 dikali dengan bedanya. Kita cari dulu bedanya yang sekarang ya. Nah, jadi U8-nya itu kan 23 dikurangi dengan U5-nya 14 sama dengan 8 kurangi 5 itu kan 3. Jadi 3 kali B yaitu 3B. Kita selesaikan 23 kurangi 14-nya yaitu 9, 3B-nya turun. Nah, kemudian kita bagi. Jadi 9 bagi 3 yaitu 3, maka B-nya dapat 3. Selanjutnya, nah masih ingat enggak dengan rumus UN tambah A plus N-1 kali B yang tadi lagi ya, masih kita gunakan. Nah, karena di sini nggak ada suku pertamanya, berarti kita bisa pakai suku yang lain, yaitu boleh suku ke-5 atau suku ke-8 yang diketahui dari soal. Nah, di sini Bu Guru pakai suku ke-8. Berarti kalau kita mau cari suku ke-30, maka setiap N-nya diganti dengan 30 ya. Kemudian karena di sini kita mulainya dari suku ke-8, maka A-nya itu diganti jadi U8 dan satunya diganti juga jadi 8 ya. Nah, tinggal kita selesaikan. Jadi U30 sama dengan U28-nya itu 23 ditambah 30 kurangi 8 yaitu 22 dikali dengan bedanya yaitu 3. Kita selesaikan dulu yang kalinya. Ya, jadi 23 ditambah 22 kali 3 yaitu 66. Tinggal dijumlahkan hasilnya yaitu 83 ya. Oke, next. Contoh soal. Nah, di sini contoh soal cerita. Arman memperoleh uang saku pada pamannya setiap bulan. Pada bulan pertama, Arman memperoleh uang saku sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, dan bulan ketiga 60.000, dan seterusnya. Uang saku setiap bulannya bertambah dengan jumlah yang sama. Tentukan jumlah uang saku yang diterima Arman dari pamannya selama setahun. Jadi kata kuncinya di sini ditanyakan adalah jumlah. Maka kalau jumlah berarti deret. Kalau deret berarti yang ditanyakan adalah SN ya. Kita tulis dulu polanya di sini. Jadi uang bulan pertama itu dapat 50 sebagai A. Kemudian bulan kedua itu 55.000, maka itu sebagai U2. Kemudian 60.000 itu di bulan ketiga, maka sebagai U3. Sekarang kita cari dulu bedanya atau selisihnya. Dari 50 ke 55 itu bertambah 5.000. Dari 55.000 ke 60.000 juga bertambah 5.000. Maka bedanya itu 5.000 ya. Karena yang ditanyakan di sini jumlah uang selama setahun, jadi setahun itu ada 12 bulan. Maka yang ditanyakan adalah S12. Oke. Nah, karena di sini yang diketahui juga hanya suku pertama dan beda, maka kita pakai rumus yang di atas ini ya. Tinggal kita masukkan jadi S12 sama dengan, karena ditanyanya, jadi setiap N-nya diganti 12 ya. 12 dibagi 2 dikali 2 kali 50.000 ditambah 2 kurangi 1 kali 5.000. Jadi S12-nya sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6. Kemudian 2 kali 50.000-nya 100 ditambah 12 kurangi 1 yaitu 11 dikalikan dengan 5.000. Nah, kemudian 6.000 dalam kurung 100-nya ini turun. Kemudian 11 kali 5.000 yaitu 55.000 ya. Tinggal kita jumlahkan dulu yang dalam kurungnya. Jadi 100 tambah 100.000 ditambah 55.000 hasilnya 155.000. Jadi kita kalikan dengan 6, maka hasilnya adalah jadi 930.000. Maka Arman mendapatkan jumlah uang Arman selama setahun yang diperoleh dari pamannya yaitu 930.000 ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini.
Jika ada yang masih belum mengerti, bisa tanyakan nanti ke Bu Guru ya. Dan untuk tugasnya nanti bisa dicek di Classroom. Oke, terima kasih.